Saudara, selamat pagi. Hari ini kita akan sama-sama mengikuti perjamuan kudus dan dalam kebiasaan yang kita lakukan 1 bulan 1 kali kita akan adakan perjamuan kudus. Bulan September kemungkinan kita akan bergabung dengan pusat untuk bersama-sama mengikuti perjamuan kudus, dan hari ini di dalam tema khotbah untuk perjamuan kudus saya akan berkhotbah satu tema yang khusus. Jadi kita tidak melanjutkan eksposisi akan dilanjutkan di minggu yang akan datang. Hari ini saya ingin kita sama-sama mempelajari mengenai tema-tema yang penting di dalam teologi reform, dan kita akan mulai dengan satu tema yaitu mengenai perjamuan kudus. Mari kita membaca bersama-sama dari Injil Lukas. Kita membaca Lukas pasal yang ke-22. Lukas 22 kita membaca ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-20. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Saya akan bacakan bagi kita ayat-ayat ini. Lukas 22, saya memulai membaca dari ayat yang ke-14. Ketika tiba saatnya Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya, katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia memecah roti, mengucap syukur, Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Mari saudara kita berdoa sekali lagi. Ya Bapa di surga, kami bersyukur sebab kami boleh menikmati firman-Mu. Dan kami tahu kami mendapat berkat dari Tuhan sehingga kami boleh mendengar firman dan boleh memahaminya. Kami mohon supaya Tuhan mengizinkan kami, sejelas kami bisa mendengar apa yang Tuhan nyatakan lewat khotbah hari ini. Harap mohon Tuhan juga yang rela memberikan kepada kami pengenalan akan Tuhan yang kami perlukan. Biarlah apa yang kami pelajari, yang kami renungkan, dan yang kami bawa dalam kebaktian ini boleh merubah hidup kami menjadi makin disenangi oleh Tuhan. Sebab kerinduan kami adalah supaya kami boleh menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Sang Bapa, karena kami tahu segala hal yang kami perlukan untuk hidup di dalam kesenangan sejati sudah Tuhan berikan kepada kami. Berkatilah kami dengan firman, sebagaimana Engkau senantiasa memberkati umat-Mu dengan firman. Kami bersyukur boleh dijadikan bagian dari umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam pengertian tentang perjamuan kudus ada satu tema yang sangat penting. Ini jadi bagian yang diperdebatkan juga di dalam reformasi, terutama di dalam periode awal, yaitu mengenai kehadiran Tuhan. Tuhan adalah Allah yang senantiasa hadir, dan perjamuan kudus memberikan kepada kita pengalaman makan bersama, menikmati kehadiran Tuhan. Inilah kehadiran yang sangat diperlukan untuk dipahami ada dalam perjamuan kudus. Nah, di dalam tradisi reform, salah satu pendapat yang ditentang, baik oleh Katolik maupun oleh Lutheran maupun oleh Calvin sendiri, adalah melihat perjamuan kudus hanya sekadar mengingat peristiwa lama. Jadi kita ingat dulu Yesus pernah mati, kemudian kita makan roti untuk mengingat. Nah, itu merupakan sesuatu yang memang Tuhan katakan, "Perbuatlah ini untuk mengingat aku." Tetapi yang kita perlu pahami juga adalah waktu Tuhan mengatakan, "Perbuatlah ini untuk mengingat aku," Tuhan juga menyerahkan roti dan mengatakan, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu." Jadi Tuhan tidak mengatakan, "Roti ini cuma untuk kamu mengingat," tapi Tuhan mengatakan, "Inilah tubuhku." Berarti ketika kita mengalami perjamuan, ketika kita menikmati perjamuan kudus, pada saat itu kita sedang menikmati kehadiran Tuhan. Kehadiran yang dinyatakan lewat cara yang lain dengan khotbah. Khotbah menyatakan Tuhan hadir lewat bicara, lewat kata-kata. Tapi perjamuan menyatakan Tuhan hadir lewat media yang bisa disentuh, yang kita bisa makan dan kita bisa minum, yaitu roti dan anggur. Nah, itulah sebabnya salah satu tradisi yang sangat penting, tetapi yang mungkin terlupakan adalah tradisi perdebatan mengenai perjamuan kudus. Biasanya orang akan mengatakan, jangan suka berdebat, mari kita hidup di dalam harmoni.
di dalam keadaan yang harmonis. Kalau kita mau akrab, kita mau damai, kita tidak bertengkar, kita tidak saling beda pendapat, itu baru bagus. Gereja jangan suka bertengkar, mari hidup satu. Tapi saudara, kadang-kadang kita lupa bahwa untuk kesatuan tanpa ada perdebatan, kita sedang menunjukkan kemunafikan. Kemunafikan karena kita tidak menunjukkan posisi kita demi perdamaian. Kita tidak merasa perlu untuk mempertahankan posisi kita demi damai. Nah, itu berarti apa yang kita rasa tidak perlu diungkapkan, tidak perlu dipertahankan, itu tidak penting. Kalau saudara tidak berdebat tentang satu hal, itu berarti hal itu saudara anggap tidak penting. Dan ada banyak hal yang tidak perlu diperdebatkan. Ada banyak hal yang tidak perlu dipertengkarkan memang. Tapi kalau kita tidak punya bijaksana untuk tahu mana penting, mana tidak, kita akan berdamai untuk hal yang tidak penting, dan kita akan ngotot untuk hal yang, kita akan berdamai untuk hal yang penting, dan kita akan ngotot untuk hal yang tidak penting. Nah, ini kebodohannya. Pertengkaran yang tidak perlu terjadi karena kita pertahankan hal yang tidak penting. Banyak kali pertengkaran antara suami istri terjadi untuk hal-hal remeh yang nggak penting. Seperti bagaimana cara taruh sepatu, kemudian bagaimana harusnya orang bersikap ketika duduk. Ini hal-hal nggak penting yang membuat orang bertengkar, itu bodoh. Tapi hal penting yang harus dipertahankan, tidak boleh dibiarkan tanpa diperdebatkan. Ini pendapat yang dimiliki oleh para reformator, itu sebabnya mereka mengkritik pemikiran dari tradisi Katolik yang terlalu menekankan kekuasaan dari para pemimpin gereja. Kekuasaan di dalam menyampaikan kebenaran, kekuasaan di dalam menyatakan mana yang perlu untuk keselamatan, dan kekuasaan yang akhirnya merebut otoritas yang harusnya dimiliki oleh kitab suci. Nah, ketika orang-orang reformasi protes dengan menyatakan seharusnya firman Tuhan yang disebarkan, bukan ajaran gereja yang tidak punya kekuatan di dalam tafsiran firman Tuhan dan di dalam tradisi yang benar. Nah, ketika ini ditekankan, akhirnya ada pembelaan mengatakan, loh kalau kita tidak pegang apa yang dikatakan oleh Paus dan gereja, maka kamu akan tafsirkan Alkitab dengan sembarangan. Tapi Calvin melawan ini dengan mengatakan, Kristen yang sejati tidak hanya ngotot terhadap tafsiran sendiri. Alkitab ditafsirkan secara bersama-sama. Alkitab ditafsirkan secara komunal. Ini adalah buku untuk sebuah komunitas. Dan komunitas itu bertanggung jawab untuk menafsirkannya bersama-sama, bertanggung jawab untuk saling cek apakah tafsiran yang diajarkan itu benar atau tidak. Nah, inilah yang ditekankan di dalam reformasi. Jadi bukan karena kita mengatakan sola scriptura, hanya Alkitab saja, maka tafsiran kita yang jadi benar. Itu bukan sola scriptura, itu sola saya namanya, sola tafsiranku. Nah, itu sebabnya kita perlu untuk menafsirkan kitab suci di dalam sebuah komunitas yang saling menyeimbangkan. Dan karena itu, untuk saling menyeimbangkan, perlu ada perdebatan kalau ada beda pendapat. Kalau yang satu mengatakan, perjamuan kudus itu cuma sekadar mengingat. Maka yang lain akan mengatakan, jangan bilang sekadar mengingat loh. Karena meskipun Tuhan mengatakan mengingat, tetapi Tuhan juga mengatakan ini tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Kehadiran Tuhan itu penting. Dan kalau kita tidak menikmati perjamuan karena ingin menikmati kehadiran Tuhan, kita akan kehilangan makna dari perjamuan kudus. Kadang-kadang kita tidak mengerti kenapa harus ikut perjamuan kudus, atau kadang-kadang orang memberi arti yang lain dari perjamuan kudus. Misalnya, kalau saya ikut perjamuan kudus nanti tambah sehat. Kalau saya ikut perjamuan kudus, ada efek yang lebih baik daripada vaksin untuk menghadapi COVID misalnya. Kalau saya ikut perjamuan kudus, maka saya tidak akan kena bahaya, tidak akan kena musibah. Nah, ini pengertian-pengertian yang di luar apa yang Alkitab ajarkan. Nah, maka kita mesti kembali ke kitab suci mengenai apa yang harus dipahami melalui sebuah perjamuan kudus. Nah, saudara, di dalam ayat yang kita baca ada dua hal yang mau ditekankan lewat pembacaan ini. Yang pertama adalah di dalam Injil Lukas dikatakan Kristus yang mengundang murid-murid untuk makan bersama. Kristus mengatakan, saya rindu untuk makan bersama dengan kamu. Aku sangat rindu. Ada kerinduan untuk persekutuan. Persekutuan di dalam keadaan akrab di mana orang-orang yang saling mengasihi terlibat di dalamnya. Perjamuan kudus adalah tentang kesatuan di dalam Kristus. Saudara, di dalam surat Korintus bagian pertama, 1 Korintus pasal yang ke-11. Paulus menekankan pentingnya kesatuan gereja melalui saling menerima. Jangan ada dua jenis perjamuan. Jangan ada dua kelompok orang yang mengadakan perjamuan. Kelompok pertama adalah orang yang perjamuan dengan makanan yang baik, makanan orang kaya. Yang satu lagi adalah perjamuan dengan makanan sederhana, roti yang murah. Yang kaya mengatakan kami pisah aja deh, supaya kami boleh menikmati roti yang lebih berkualitas daripada yang lain.
Sedangkan yang tidak mampu beli, akhirnya buka meja sendiri dan mengadakan perjamuan secara terpisah. Paulus mengatakan kalau ini yang kamu lakukan, Tuhan akan hukum kamu. Tuhan akan hukum kamu dengan penyakit, bahkan dengan kematian. Nah ini yang kita lihat loh di dalam pesannya Paulus di 1 Korintus 11. Paulus mengatakan jika kamu makan perjamuan tanpa mengakui tubuh Tuhan, maksudnya tanpa mengakui saudara seiman, kamu akan dihukum oleh Tuhan. Nah kita biasanya menafsirkan kalau mau ikut perjamuan harus suci dulu. Jadi dari hari Senin sampai Sabtu jangan berdosa karena mau perjamuan hari Minggu. Kalau nggak ada perjamuan ya oke lah, berdosa sedikit masih oke. Jadi jangan berdosa supaya nanti pas pegang roti nggak dihukum. Tapi 1 Korintus 11 tidak sedang bicara tentang itu. 1 Korintus 11 sedang berbicara tentang sikap kita terhadap saudara seiman yang lain. Kadang-kadang kita tidak sadar bahwa perlakuan kita terhadap sesama itu adalah nilai etika yang Tuhan berikan tekanan untuk dihakimi. Cara saudara perlakukan sesama itu jauh lebih krusial daripada hal-hal yang lain. Saya tidak bilang hal-hal yang lain juga tidak perlu untuk diseimbangkan atau dijaga ya. Tapi cara kita perlakukan sesama itu adalah inti dari hukum Tuhan sebenarnya. Kasihilah sesamamu, dan itu yang Paulus katakan menjadi inti dari segala aturan dan hukum Taurat. Nah jadi ketika makan ada keakraban, undangan dari Tuhan untuk orang-orang yang saling mengasihi bersekutu. Maka saudara, persekutuan itu penting. Dan kita seringkali membuat reduksi persekutuan itu hanya sekadar keramahan wajah ketika menyambut orang. Saya pikir ini adalah penilaian yang sangat terburu-buru dan terlalu dangkal. Kalau orang mengatakan, saya tidak merasakan kehangatan di gereja, waktu ditanya, mengapa engkau tidak rasakan kehangatan? Karena saya tidak melihat ada orang menyambut dan senyum kepada saya. Saudara, kita meletakkan pengertian persekutuan di dalam ekspresi citra yang menunjukkan keramahan, tapi tidak asli. Ya, saya nggak bilang semuanya nggak asli ya. Tapi kita sangat senang menerima orang yang punya pencitraan yang bagus. Kalau citra yang dia tampilkan begitu bagus, kita suka. Kalau citra yang dia tampilkan begitu jelek, kita menolak. Tapi kita tidak mengerti bahwa persekutuan itu perlu pengorbanan lebih daripada sekadar hanya tindakan yang sepele. Saya tidak meremehkan tindakan sepele ya. Senyum yang simple kemudian menyapa orang itu tentu adalah hal yang sangat penting untuk dilakukan. Tapi kita tidak bisa memberikan penilaian bahwa itu saja cukup. Persekutuan yang sejati adalah persekutuan di mana kita rela ikut kerepotannya orang. Orang mengalami repot dan kita mau repot bersama mereka. Orang mengalami kesulitan dan kita mau sulit bersama dengan mereka. Ini persekutuan. Jadi persekutuan yang sejati adalah persekutuan di mana orang tidak melihat bahwa diriku dan dirimu itu adalah dua kelompok yang berbeda. Kita ini satu. Apa yang terjadi padamu adalah sesuatu yang akan berefek pada saya. Dan ini persekutuan yang dinyatakan kehangatannya lewat perjamuan. Nah saudara, perjamuan tidak hanya mengekspresikan keakraban, maksudnya kita saling bicara satu sama lain. Ketika perjamuan dibagikan, saudara bicara dengan orang yang melayani, lalu tanya gimana kabar. Nggak ada pembicaraan seperti itu mungkin di dalam perjamuan kudus. Tapi di dalam perjamuan kita menyadari bahwa kesatuan dari jemaat Tuhan itu terjadi karena Tuhan merindukannya. Tuhan yang rindu supaya kita bersatu di dalam Dia. Ini dikatakan di dalam Lukas yang kita baca tadi. Aku merindukan untuk makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Ada longing. Kalau saudara tanya apakah Tuhan memiliki kerinduan, memiliki keinginan yang belum tercapai, yang dia ingin capai. Yesus mengatakan iya, yaitu persekutuan. Persekutuan dengan orang-orang yang ditebus oleh dia. Dan ini yang ditekankan di dalam bagian pertama. Jadi ada kesadaran akan pentingnya sebuah persekutuan. Nah saudara, kesadaran akan pentingnya persekutuan. Ini seringkali adalah kesadaran yang cuma separuh. Kita tidak sadar bahwa kesadaran yang utama di dalam persekutuan adalah kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus adalah tokoh utamanya. Untuk sebuah persekutuan bisa berjalan, perlu ada kehadiran Tuhan. Persekutuan bukan cuma sekadar usaha kita untuk menjadi satu dengan orang, usaha kita untuk menolong orang, tapi persekutuan adalah sesuatu yang secara asli dimiliki karena Tuhan. Saudara akan mengalami kesehatian dengan orang lain karena sama-sama mencintai Tuhan. Atau lebih tepat lagi, saudara akan menemukan kesehatian dengan orang lain karena sama-sama dicintai oleh Tuhan. Tuhan mencintai kita dan itu yang membentuk kesatuan di dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya kesadaran akan kehadiran Tuhan itu sangat penting. Nah, di dalam penyelidikan filosofi di abad 20, disadari bahwa manusia itu sadar dirinya hidup. Tapi kesadaran itu bukan kesadaran yang melihat ke dalam. Saudara tahu saudara hidup bukan karena saudara merenung ke dalam. Saudara tahu saudara hidup karena saudara berinteraksi dengan sesuatu di luar saudara.
Saudara sadar saudara ada karena ada yang lain di luar keberadaan saudara. Kita tidak bisa merasa diri hidup jika kita tidak berinteraksi dengan sesuatu di luar kita. Maka segala hal yang di luar kita itu jadi inti yang kita bisa pahami untuk menyadari bahwa kita hidup. Nah, ini tema tentang keberadaan, kesadaran diri. Apakah kamu sadar dirimu ada? Iya. Kenapa kamu sadar dirimu ada? Karena saat ini saya sedang bicara dengan kamu. Kesadaran bahwa saya hidup, itu saya peroleh karena saya bisa berinteraksi dengan segala hal di luar saya. Nah, jadi kesadaran itu bukan kesadaran yang melihat ke dalam, tapi kesadaran keluar, kesadaran atas sesuatu yang lain. Consciousness of something. Saya sadar ada something atau someone di luar saya. Jadi kesadaran selalu akan menjadi penting karena apa yang saya sadari di luar saya. Tapi saudara tidak bisa menyadari segala sesuatu all at once, sekaligus. Kita mempunyai kesadaran dan konsentrasi berpikir kepada sesuatu, bukan kepada segala hal. Saat ini misalnya saudara sedang berkonsentrasi kepada apa yang saya katakan. Saudara tidak mungkin mempunyai kemahakonsentrasian gitu ya. Saudara tidak mungkin ingat segala sesuatu pada waktu yang sama. Saat ini saudara mendengar saya bicara, pada waktu yang sama saudara tidak mungkin juga mendengar orang lain bicara dengan konsentrasi yang sama. Tetapi saudara akan memberikan fokus kepada apa yang saat ini saudara sadari. Nah, kita perlu kesadaran akan Tuhan. Dan ini sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Tapi kesadaran akan Tuhan ini tidak bisa dilakukan dengan hanya memahami kehidupan di dalam pemahaman kita sekarang. Saudara, kesadaran akan Tuhan akan membuat kita memahami keadaan kita di sekeliling kita dengan cara yang beda. Atau dengan kata lain, kesadaran bahwa Tuhan hadir akan merubah cara kita menyadari lingkungan kita. Saudara akan sadar lingkungan saudara dengan cara yang beda jika saudara sadar ada Allah. Kesadaran akan kehadiran Allah merubah cara saudara menyadari lingkungan sekitar saudara. Atau dengan kata lain, cara saudara menafsirkan lingkungan saudara akan diubah lewat kehadiran Tuhan. Tuhan yang hadir akan membuat saudara berubah. Saudara akan beda mempersepsi lingkungan saudara. Nah, inilah yang kita lihat diajarkan oleh kitab suci. Kitab suci mengajarkan kita akan kesadaran realita kehadiran Allah, bukan kesadaran akan realita lalu selesai gitu ya. Nah, jadi kalau kita mau rumuskan jadi seperti ini. Apakah engkau sadar engkau hidup? Iya. Apa yang kau lakukan dalam hidup? Ya, saya bekerja. Bekerja untuk siapa? Untuk keluargaku. Apakah engkau menikmati kehidupan berkeluarga? Iya, menikmati. Apa yang engkau nikmati dari kehidupan berkeluarga? Saya nikmati dicintai, saya menikmati mencintai mereka, saya menikmati persekutuan dengan mereka, saya menikmati keakraban, itu yang saya nikmati. Lalu apa yang kau harapkan terjadi di masa depan? Oh, saya berharap keluarga makin baik, kemudian keadaan makin baik. Nah, semua jawaban-jawaban tadi adalah jawaban-jawaban yang akan berubah kalau saudara sadar ada kehadiran Allah. Berubah. Kehadiran Allah merubah segalanya. Nah, inilah yang diajarkan oleh Tuhan melalui inkarnasi Kristus. Kristus yang berinkarnasi membuat kita bersentuhan dengan realita hidup dengan cara yang baru. Nah, saya tahu mungkin cara berpikir seperti ini tidak akrab dengan kita. Karena kita sudah terbiasa mempunyai pemahaman yang cuma ditambah sedikit di atasnya. Ini kalau saya umpamakan seperti saudara punya nasi goreng, saya pakai contoh makanan nggak apa-apa ya. Saudara punya nasi goreng lalu saudara cicipi. Ini nasi goreng saya masih kurang. Boleh nggak tambahin garam sedikit? Oke, tambahin garam. Boleh tambahin kecap? Oke, tambahin kecap. Lalu saudara cicipi lagi nasi gorengnya. Lalu saudara pikir, masih kurang. Boleh tambahin bawang goreng? Lalu ditambah lagi bawang goreng. Saudara cicipi lagi. Nah, ini udah pas. Sekarang sudah pas karena ada tambahan garam, ada tambahan kecap, ada tambahan apapun itulah. Bawang goreng atau apapun. Tapi saudara, kalau saya tanya, misalnya saya tanya kepada saudara, bagaimana, ini contohnya apa ya? Bagaimana roti bakar saudara? Lalu di depan saudara ada nasi goreng gitu. Lalu saudara cicipi dan mengatakan, masih kurang garam. Lalu ditambahin lagi garam. Saya tanya lagi balik, gimana roti bakarmu? Saudara cicipi lagi nasi goreng. Masih kurang kecap. Saudara tambah kecap, lalu cicipi lagi. Saya tanya, gimana roti bakarmu? Saudara bilang, masih kurang bawang goreng. Nggak nyambung. Karena yang saya tanya, gimana roti bakar? Dan itu saudara bilang, nggak ada roti bakar di sini, adanya nasi goreng. Lalu saudara mengatakan, lalu saya mengatakan kepada saudara, kayaknya kita perlu rubah, ini ada roti bakar spesial, coba cicipi roti bakar spesialnya. Dan saudara bilang, di depan saya ada nasi goreng. Dan saya akan sarankan ganti nasi gorengmu dengan roti bakar. Setelah nasi goreng diganti dengan roti bakar, baru saudara bisa nyambung dengan apa yang saya tanyakan. Gimana roti bakarnya? Saudara makan lalu bilang, masih kurang keju.
Maka saya bilang, oke, saya tambahkan keju. Oke, saya tambahkan, apalagi sih roti bakar, coklat atau apapun. Nah itu ya, saudara nggak sadar, waktu saudara sedang makan nasi goreng, saya tawarkan keju, saya tawarkan coklat, lalu saudara bilang, nggak nyambung. Kenapa nggak nyambung? Karena nasi goreng nggak cocok dengan keju. Cocok nggak sih? Ya, ngerti lah maksudnya. Nggak cocok dengan keju, nggak cocok dengan kacang, nggak cocok dengan coklat. Nggak nyambung. Nggak nyambung karena apa? Karena kamu punya nasi goreng, sedangkan yang saya sedang bagikan adalah roti. Nah ini yang sering terjadi waktu dengar khotbah. Saudara nggak rasa khotbahnya nyambung karena saudara punya sajian beda dalam hidup. Tapi yang saya tawarkan bukan tambahan topping. Saya tawarkan untuk saudara rubah menu. Nah ini yang ditawarkan waktu Kristus hadir. Waktu dia hadir, orang Farisi nggak ngerti dia, nggak nyambung. Mereka merasa khotbahnya ofensif dan nggak jelas. Yang Yesus tawarkan kepada banyak orang nggak nyambung. Karena mereka mengharapkan sesuatu untuk menambahkan kehidupan mereka. Mereka mengharapkan cherry on top. Mereka merasa bahwa makanan mereka sudah oke dan sekarang tinggal tambahin cherry sedikit. Tuhan Israel sudah baik, kami sudah punya pengharapan yang benar. Tolong dong Mesias tambahkan sesuatu dikit. Taburi sedikit gula, tambah sedikit cherry. Makanan yang lain sudah oke. Tapi Tuhan Yesus datang dan mengatakan menumu salah. Menunya apa? Menunya roti. Akulah roti yang turun dari sorga, rubah menumu. Nah ini bikin orang kaget. Loh kalau begitu gimana kita harus hidup? Rubah cara kamu memahami hidup. Yesus datang untuk membuat kita berubah. Kadang-kadang khotbah itu terlalu dangkal, bukan karena kurang pintar yang khotbah, bukan karena kurang intelektual atau kurang pelajaran, tetapi karena tidak memahami radikalnya kehadiran Yesus. Yesus itu tokoh radikalis. Dia datang merubah segala sesuatu. Dia merubah cara berpikir, dia merubah pengharapan, dia merubah realita. Cara saudara memahami realita dirubah sama sekali. Di dalam zaman modern, baik di Eropa daratan maupun di Inggris, di kepulauan di Britania, ada dua kelompok filsafat yang sama-sama menggugah kembali apa arti kesadaran. Orang-orang seperti René Descartes misalnya, atau orang seperti George Berkeley, mereka menawarkan filsafat yang sulit diterima. Karena untuk terima pikiran mereka, berarti saya harus merubah konsep saya tentang realita. Semua tentang realita berubah. Misalnya perkataan George Berkeley, dia mengingatkan kita bahwa persepsi kita, apa yang kita tangkap, itu yang kita tahu. Kita memahami keberadaan yang independen di luar kita karena kita mempersepsinya. Misalnya, saudara lihat ada Jimmy Pardede. Ini sesuatu yang saudara lihat. Saudara lihat saya, saudara dengar suara saya, maka saudara tahu saya ada. Tapi apakah saya ada dengan cara yang beda dengan saudara persepsi? Saudara nggak bisa tahu. Saudara hanya tahu apa yang saudara alami. Maka Berkeley tanya, kalau engkau tidak mengalaminya, apakah keberadaan itu tetap ada? Saudara bilang, ya iya dong, masa enggak ada? Keberadaannya tetap ada, entah saya alami atau tidak. Tapi Berkeley tanya balik, gimana kamu buktikan? Saudara, kalau di sebuah hutan di tengah Amazon, ada sebuah pohon tumbang. Kira-kira kalau pohon tumbang bunyinya keras enggak? Pohonnya besar, tingginya sampai 30 meter. Lalu pohon itu tumbang, kira-kira bunyinya keras enggak? Saudara bilang, keras dong. Berkeley tanya balik, tahu dari mana? Ya, karena pohon yang saya dengar kalau tumbang ya keras bunyinya. Saya dengar pohon tumbang keras. Itu karena kamu dengar. Karena kamu bertemu langsung di dalam persepsimu. Kalau kamu tidak temui, lalu nggak ada orang yang temui, kira-kira suaranya keras nggak? Nah kalau saudara ditanya ini jawabnya apa ya? Pohonnya bersuara keras? Atau ginilah, harimau kalau mengaum keras nggak? Saudara bilang keras, tahu dari mana? Ya karena waktu saya lihat harimau mengaum ya keras. Itu yang kamu lihat, yang nggak kamu lihat. Kalau nggak ada satu orang pun lihat, kira-kira aumannya keras nggak? Apakah ada keberadaan independen dari kita? Ini saya nggak bilang ini benar ya. Cuma saya mau gugah sedikit bahwa waktu orang berpikir tentang kesadaran, ada banyak hal yang bisa diutak-atik. Saudara bisa memahami kesadaran dengan cara yang secara radikal beda dengan yang saudara pahami sehari-hari. Nah ini yang para pemikir itu coba tawarkan. Banyak orang mengatakan dunia filsafat adalah dunia nggak penting. Karena membuat kita memikirkan tentang tema-tema yang nggak langsung bersentuhan dengan hidup. Tapi kalau kita pikir ulang, enggak. Semua tema penting ini ternyata berkait dengan kehidupan sehari-hari. Nah maka yang saya mau tawarkan adalah ternyata cara kita melihat realita itu bisa diutak-atik loh. Cara saudara memahami keberadaan itu bisa berubah. Misalnya ada orang mengatakan, ini teori tentu teori yang saya pikir sangat tidak bisa diterima secara Alkitab. Tapi ada yang mengatakan bahwa kesadaran kita ini adalah kesadaran yang membangun realita. Karena saudara sadar sesuatu, maka sesuatu itu ada. Kalau kita punya kesadaran tentang apa, maka bisa ada sesuatu yang muncul dari kesadaran kita. Ini omong kosong ya, cuma ini sesuatu yang mengganggu pikiran. Misalnya, kenapa di sebuah komunitas bisa ada gangguan hantu, misalnya, lalu di tempat lain bisa lebih skeptis terhadap hantu. Ini
Ini contoh aja ya, saudara jangan bawa pulang ini. Aduh, saya salah juga masuk ke sini. Tapi ini cuma sekadar contoh lah. Kenapa di dalam, misalnya di suku-suku terpencil bisa ada banyak fenomena-fenomena aneh yang terjadi, sedangkan di kota besar enggak. Nah, salah satu tawaran mengatakan bahwa karena fenomena aneh itu adalah bagian dari kesadaran kita yang dimunculkan secara real. Kesadaran orang kota adalah nggak ada hantu, makanya nggak ada hantu. Kesadaran orang di dalam adalah ada hantu, maka ada hantu. Hantu itu adalah proyeksi dari kesadaran kita yang menjadi real. Horor ya. Tapi kalau saudara baca Alkitab, tentu Alkitab tidak mengajarkan itu, karena Alkitab menekankan bahwa realita kita itu nggak bisa ditafsirkan oleh kita sendiri. Kalau nggak ada Tuhan ya, kayak tadi bisa muncul, kesadaran kolektif membentuk realita. Ada itu jadi ada karena kita sadar sama-sama. Nah, ini menakutkan loh kalau dipikir lebih lanjut. Oh iya ya, berarti ada kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif membuat benda-benda jadi ada. Pantesan ada hantu, karena semua sepakat hantu itu ada. Dan makanya hantu beda-beda di Amerika lain dengan di Indonesia kan. Di Amerika lebih lumayan keren kayaknya, atau menjijikan atau apapun. Tapi di Indonesia lain. Nah, tentu ada banyak teori tentang perhantuan, itu bukan satu-satunya teori. Ada teori sosial tentang perhantuan, bahwa hantu adalah ekspresi dari keadilan yang tidak terwujud gitu ya. Kalau di Indonesia misalnya banyak sekali hantu itu perempuan. Karena di Indonesia ketika cerita hantu itu dimunculkan, perempuan itu kelompok yang tertindas. Lalu biasanya hantu perempuannya muncul untuk balas dendam kan. Nggak ada hantu perempuan muncul untuk baikin orang. Aku hantu. Loh, kok kamu jadi hantu? Iya, karena aku arwah penasaran. Penasaran ngapain? Penasaran saya belum kasih kado ke kamu. Ini kado saya. Enggak. Penasaran karena dia dibunuh dan belum balas dendam. Justice. Keadilan yang menelurkan mitos. Sense keadilan yang menelurkan cerita. Jadi ya saudara nggak usah masuk ke dalam pseudoscience mengatakan keberadaan itu adalah kesadaran kolektif. Kita sama-sama sadar maka ada. Nah itu tentu nggak benar. Tapi kalau kita tarik ke Tuhan, maka itu agak sedikit nyambung. Ada itu ada karena kesadarannya Tuhan. Karena Tuhan yang menyatakannya. Atau dengan kata lain, Tuhan yang memproyeksikannya lewat karya penciptaannya. Karena Tuhan punya kesadaran, maka ada penciptaan. Tuhan yang menyatakannya. Nah ini dari George Berkeley. Kamu rasa kalau pohon jatuh, suaranya keras nggak? Saudara bilang, iya. Kalau nggak ada yang dengar, tetap bersuara nggak? George Berkeley bilang bersuara. Kenapa bersuara? Kenapa ada suara independen dari pengalaman kita? Karena suara itu tidak muncul karena pengalaman kita. Suara itu muncul karena kesadaran Tuhan. Tuhan yang buat. Nah jadi kalau kita renungkan dari sudut pandang itu, seluruh kesadaran kita adalah kesadaran tentang sesuatu yang Tuhan ciptakan. Simpelnya begitu kan. Kalau kesadaran kita adalah tentang sesuatu yang Tuhan jadikan, maka yang Tuhan mau apa itu dijadikan gunanya untuk apa. Itu yang jauh lebih penting dari apa yang kita mau. Yang Tuhan mau lebih nyambung dibandingkan dengan apa yang kita mau. Sehingga perkataan jadilah kehendakmu itu jadi masuk akal. Kalau saudara bilang jadilah kehendakmu itu nggak masuk akal, salah mikir. Kehendak saudara nggak masuk akal. Yang saudara ingin itu sangat nggak cocok dengan realita. Banyak kali kita menginginkan hal yang nggak sesuai dengan realita. Misalnya kalau ditanya apa cita-citamu, saya mau kaya mendadak, saya mau tidur sepanjang hari tapi kaya. Itu kan nggak realistis. Banyak kali keinginan kita nggak realistis. Ada satu orang ditanya, apa yang kamu harapkan? Dia bilang, saya pengen punya pacar. Ditanya lagi, mau pacar kayak apa? Saya mau yang pinter, yang cantik, yang saleh, yang Kristen, yang reform, yang sudah baca Institusio 3 kali. Pokoknya saya mau perempuan kayak begini. Lalu yang nanya tanya balik, kamu sendiri orang kayak apa? Ya saya jelek, bodoh, males. Kok jelek, bodoh, males, mau cari yang bagus itu nggak realistis. Nah ini saya bukan mematahkan pengharapan saudara, ya berjuanglah. Tapi intinya adalah kita punya keinginan itu nggak nyambung dengan realita. Saudara berhenti mengingini, karena mengingini sesuatu yang saudara ingini nggak real. Keinginan kita nggak real, karena kita nggak atur segala sesuatu. Kita bahkan tidak bisa atur rambut yang jatuh itu yang mana, kata Tuhan begitu ya. Rambut jatuh aja kamu nggak bisa tahu. Rambutmu ada berapa aja kamu nggak tahu kok. Manusia bilang, kita ini sudah sampai pada pengetahuan yang hebat. Kita tahu jumlah bintang, kita tahu jarak bintang. Tanya balik, rambutmu ada berapa? Mungkin kalau profesor lebih gampang ya. 0, gitu ya. Memang nggak ada rambut. Nah jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan rambut di kepalamu yang urus aku yang atur. Rambutmu jatuh pun di dalam ketentuanku. Jadi realita apa yang kamu mau tafsirkan? Saudara mau bangun realita apa ya? Saudara mau tafsir apa? Atau dengan hal yang lebih praktis, saudara mau apa sih? Keinginanmu apa? Coba kita rumuskan. Aku ingin ini, aku ingin itu. Aku ingin segala sesuatu yang aku dambakan. Keinginanmu nggak real. Kenapa nggak real? Pertama, karena engkau tidak mengatur sesuatu, segala sesuatu. Kedua, karena kamu tidak bisa menafsirkan segala sesuatu kalau engkau tidak mengaturnya. Lucu ya kalau kita tafsirkan padahal bukan kita yang mendesain. Saya ingat contohnya Pak Stephen Tong, dia pakai salah satu sastrawan.
Saya lupa namanya siapa, tapi sastrawan ini berkunjung ke dalam sebuah diskusi sastra yang mendiskusikan karya dia. Wah, jadi orang-orang kumpul lalu diskusikan. Menurut orang ini, dunia kita seperti ini, cinta itu seperti ini. Mereka tafsir, semua ngomong. Lalu mereka lihat ada satu orang duduk agak jauh. Ayo dekat sini gabung, kita lagi diskusi karya sastra Bapak ini. Padahal dialah Bapak ini. Jadi Bapak ini mendekat lalu bilang, oke, saya mau ikut deh. Menurut kami ini tuh begini, lalu ini tuh begini, ini tuh begini. Menurut Bapak ini bagaimana? Lalu Bapak ini ngomong, menurut saya begini. Semua kaget, pendapatmu aneh. Kami rasa itu nggak cocok, kami rasa novel ini tidak bicara itu. Lalu Bapak ini tanya, kenapa begitu? Karena menurut kami begini, menurut kami begini, menurut kami begini. Lalu Bapak ini bilang, apa kita nggak lebih baik tanya pengarangnya saja? Lalu mereka bilang, boleh juga sih, tapi pengarangnya di mana ya? Lalu Bapak ini bilang, di sini. Akulah pengarangnya. Baru mereka sadar, oh begitu ya. Tafsiran mereka spekulatif dan nggak cocok sama si pengarang. Nah saudara, kalau kita lihat dari pembacaan misalnya dari teori sastra dari Friedrich Schleiermacher lain ya. Schleiermacher mengatakan penulis lempar karya, lalu orang tafsir karya dia. Penulis bisa belajar dari tafsiran orang terhadap karya dia. Ini Schleiermacher. Nah jadi kalau saya khotbah misalnya, lalu saudara renungkan khotbah saya, lalu saudara kasih pendapat saudara tentang khotbah saya. Saya dapat ini dari khotbah saya. Saya bisa belajar dari saudara. Saya kaget, oh iya ya, saya ngomong gitu ya. Hebat juga ya, bukan saya yang hebat, tapi kebenaran yang hebat. Karena tafsiran saudara atas khotbah saya bisa membentuk kebenaran atau bisa menafsirkan sesuatu yang saya sendiri bisa belajar balik. Schleiermacher mengatakan, kalau kamu baca karya Aristotle, lalu kamu tulis review. Aristotle ngomong gini, lalu Aristotle baca review itu, dia bisa belajar. Karena kebenaran tidak didominasi oleh si Aristotle. Tapi ini nggak bisa terjadi pada Tuhan. Saudara nggak bisa bilang, tafsiranku atas realita itu kayak gini Tuhan. Lalu Tuhan pikir-pikir, bagus loh. Gue nggak mikir ke situ. Pintar juga kamu. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin terjadi pada Tuhan. Itu terjadi pada kita, tapi tidak mungkin terjadi pada Tuhan. Jadi penyelidikan sastra itu indah sekali ya. Hermeneutik itu penting. Maka yang Schleiermacher katakan cuma berlaku untuk manusia. Kalau kamu baca Institutio Calvin, lalu kamu renungkan, kamu bangun teologi Calvin berdasarkan pemikiranmu terhadap Calvin. Calvin pun kaget. Jadi kalau Calvin bangun lagi, lalu baca tafsiran orang atas karya dia. Misalnya karya Herman Selderhaus. Herman Selderhaus salah satu ahli Calvin ya. Dia menulis teologi Calvin. Dia tulis buku teologi Calvin. Lalu Calvin baca teologi dia. Dia baca, saya nggak ngomong gini, tapi bagusan ini. Gitu ya, itu bisa terjadi. Jadi Calvin pun belajar dari ahli Calvin. Calvin ternyata nggak ahli tentang Calvin seperti ahli Calvin. Kira-kira begitu. Nah kenapa itu terjadi? Karena Schleiermacher mengatakan kebenaran itu akan makin limpah kalau saudara interaksikan dengan zaman yang beda. Jadi ketika saudara menulis di zaman saudara, saudara have no idea apa yang terjadi di zaman lain. Nah ketika itu diinteraksikan akan jadi makin limpah. Maka tulisan kuno itu akan makin limpah daripada tulisan baru. Tulisan kuno lebih limpah karena tulisan kuno punya modelnya sendiri, punya dunianya sendiri. Lalu kita interaksikan dengan tulisan kita, dengan zaman kita. Dan jadi kelimpahan. Nah sama dengan Paulus loh. Schleiermacher mengatakan Paulus akan kaget dengan teologi Paulus. Paulus tulis berapa buku, kalau dibukukan tipis. Lalu buku tentang Paulus segudang gitu. Seluruh gudang bisa penuh buku yang menulis tentang Paulus. Kalau Paulus diajak masuk ke perpustakaan khusus teologi Paulus, dia kaget. Ini semua buku tentang apa? Tentang engkau Paulus. Paulus kaget, masa sih? Lalu dia baca, dia akan kaget. Benar juga ya, saya nggak mikir ke situ. Paulus nggak mikir ke situ, tapi Roh Kudus sudah mikir ke situ. Nah itu sebabnya waktu saudara menafsirkan realita, saudara tidak bisa menafsirkannya dengan cara setepat Tuhan, dengan cara selimpah Tuhan, dengan cara sebaik Tuhan. Nah maka kita perlu realita yang lain. Realita dipahami dengan cara lain, bukan realita yang lain. Kita perlu realita dipahami dengan cara lain. Kita nggak bisa hidup begini terus. Kita nggak bisa ingin apa yang kita ingin terus. Kita nggak bisa tafsir apa yang kita mau terus. Kita nggak bisa pahami kebenaran sesuai dengan yang kita mau terus. Kita mesti rubah. Cara rubahnya bagaimana? Alkitab mengajarkan realita kita tafsirkan dengan cara yang berubah. Kalau kita sadar ada realita Tuhan. Tuhan yang hadir bikin kita merubah diri untuk melihat realita kita. Jadi realita kehadiran Tuhan sangat penting. Tuhan mesti hadir. Makanya pengalaman Israel setelah keluar dari Mesir itu bukan pengalaman freedom. Kami bebas dari Mesir, Tuhan bilang. Enggak. Yang kamu perlu bukan bebas dari Mesir. Yang kami perlu apa? Yang kamu perlu adalah kehadiranku. Makanya setelah mereka keluar dari Mesir, mereka nggak langsung jalan ke Kanaan kan. Mereka keluar dari Mesir, merdeka, Musa kita ngapain? Lari ke Kanaan, siapa cepat dia dapat, siapa yang duluan cup satu tanah, dia tinggal di situ. Lalu semua rame-rame lari.
Kemudian mereka tinggal di Kanaan dan mereka bahagia sampai selama-lamanya. The end. Enggak. Setelah keluar dari Mesir, mereka ke Sinai. Ngapain ke Sinai? Mengalami realita kehadiran Tuhan. Saudara dibebaskan dari dosa, puji Tuhan dibebaskan dari dosa. Terus sekarang kemana? Sekarang engkau harus mengalami realita kehadiran Tuhan. Tuhan mesti hadir dulu di hidup, baru kita benar-benar bebas. Baru kita benar-benar punya hidup, baru kita benar-benar bisa punya keinginan, bisa punya kebenaran, pengertian akan kebenaran, bisa punya pemahaman akan realita. Banyak kali kita tidak mau realita kehadiran Tuhan, tapi kita sudah mau lanjut. Ini seperti orang mau belajar piano, lalu bilang, saya mau main lagunya Liszt. Lalu orang tanya, apakah kamu tahu apa itu not balok? Enggak. Kamu pernah pencet tuts piano? Enggak. Terus kamu mau langsung main lagunya Liszt? Iya, tolong bikin saya bisa begitu. Enggak bisa. Saudara perlu tahap-tahap dasar untuk memahami apa itu musik, lalu tahap-tahap dasar memahami apa itu piano, lalu tahap-tahap dasar memahami bagaimana jarimu bergerak di atas piano dulu. Baru kemungkinan main lagu yang agak lebih sulit. Demikian juga tentang hidup, kita mau punya cita-cita, mau punya keinginan, tapi kita udah loncat. Kamu mau ngapain dalam hidup? Oh, aku mau begini, mau gini, begini. Hebat ya, kamu sudah punya keinginan. Sudah, kok bisa punya keinginan? Karena aku sudah ngerti kok tentang hidup. Hidup tuh bahagia kalau begini. Nah ini banyak orang selalu berpikir begitu kan. Hidup bahagia andai kata saya begini. Kalau saya kaya, hidup akan bahagia. Kalau miskin akan sengsara. Siapa bilang? Saudara, ada satu orang mengatakan, kaya dan miskin tidak menentukan bahagiamu. Keinginan untuk kaya itu yang mengganggu bahagiamu. Orang terus diganggu dengan keinginan, kalau banyak uang lebih enak, banyak uang lebih enak. Saudara mungkin bilang, realistis aja lah Pak, orang banyak uang itu lebih gampang melakukan apapun kok. Banyak uang bisa punya perlakuan lebih enak di dalam perawatan kesehatan misalnya. Bisa lebih enak dalam apapun. Tapi jawaban dari pengkhotbah adalah, apakah lebih enak itu tujuan final dari hidup? Apakah mendapatkan treatment spesial karena banyak uang itu adalah cita-cita hidup? Kalau begitu apa gunanya? Karena in the end bukan itu yang kamu nikmati kok. Jadi saudara, kita salah tafsir tentang hidup loh. Ini fakta yang harus kita sadar dulu. Saya salah tafsir tentang hidup, maka saya salah tafsir tentang kenikmatan. Dan saya salah tafsir tentang diri. Salah tafsir tentang cita-cita dan tentang segala hal. Terus kalau gitu gimana rubahnya? Rubahnya bukan cara spekulasi filsafat, itu bikin kita gila. Saya dengar teori dari Carl Jung. Dia sedang diskusi dengan satu orang perempuan, lalu mereka bicara tentang pengalaman mimpinya perempuan itu. Perempuan itu cerita, saya mimpi melihat ada sejenis kumbang dari Mesir yang warna hijau, kumbang emas warna hijau. Nama jenisnya kumbang emas, bukan kumbang dari emas. Saya mimpi ada binatang ini, terus saya lihat mimpi ini. Lalu Jung pikir-pikir binatang itu, oh ya ini binatang langka sekali ya, jarang ditemui. Lalu perempuan itu pergi, Jung masuk ke kamarnya, buka lemari, ada kumbang itu. Lalu dia mengatakan, ini kumbang muncul karena kita bicara. Ini gawat ya ngomong kayak gini. Tapi kalau saudara pikir-pikir, kalau kita mau meragukan realita, kayaknya saya memahami realita salah deh. Saya mesti tafsir ulang. Saudara bisa masuk ke dalam spekulasi yang gak habis-habis. Jadi gila lama-lama. Realita ditafsirkan macam-macam kemana-mana. Tapi Tuhan menyatakan, realita hidup hanya bisa dipahami dengan realita kehadiran Allah. Kesadaranmu akan hidup harus difokuskan ke Tuhan dulu. Nah ini jadi kalimat abstrak. Apa maksudnya difokuskan ke Tuhan? Bagaimana mengenal Tuhan? Nah saudara, saya mau tawarkan apa yang saya sering bagikan di dalam persekutuan pemuda. Bahwa hidup saudara itu tidak bisa didefinisikan, tapi bisa diceritakan. Hidupmu tidak bisa dirangkumkan, tapi bisa dituturkan. Kalau ada yang tanya ke saya, Pak tolong rangkum hidup Bapak dalam 2 kalimat saja. Saya bilang mana bisa? Ya paling bisa kalau saya libatkan Tuhan. Ketika Karl Barth ditanya tentang teologinya, Barth itu sudah tulis puluhan buku, dan semua bukunya kualitasnya luar biasa ya. Saudara tidak menilai orang hanya dengan banyaknya buku yang dihasilkan. Kalau banyak buku dihasilkan, ngomongnya itu-itu aja ya kurang berguna. Tapi Barth itu memang jenius. Nah waktu ditanya, coba rangkum teologimu. Dia mengatakan, inilah rangkuman teologi saya. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Itulah rangkumannya. Wah kalau gitu ya tulis gitu aja, kenapa tulis teologi rumit-rumit bikin mahasiswa teologi stres. Tapi intinya adalah ini rangkuman yang mungkin karena dia libatkan Tuhan. Tapi kalau saudara suruh rangkum hidup saudara, nggak bisa loh, saudara cuma bisa ceritakan hidup. Kalau saya tanya apa momen terpenting dalam hidup saudara, saudara bingung. Momen terpenting yang saya ingat itu ini. Tapi begitu orang ingatkan momen lain, langsung ingat yang lain lagi. Kadang-kadang ini yang terjadi kalau saudara pilih foto untuk ditampilkan ya. Coba tampilkan foto untuk menunjukkan hidupmu. Saudara bilang, ini hidup, ini tampilan untuk hidup saya. Ini penting, peristiwa penting. Tapi ada foto lain saudara ingat, oh ini waktu ini loh. Ini waktu peristiwa ini. Semua kok penting ya. Hidup kita susah dirangkum. Hidup kita lebih gampang diceritakan. Jadi hidup manusia itu adalah hidup membangun cerita. Cerita hidupmu. Nah maka cerita hidup dibandingkan dengan cerita Tuhan bisa klop.
Kalau saudara mau tanya, gimana mengerti realita Tuhan, kehadiran Tuhan? Bagaimana memahami Tuhan hadir? Jawabannya adalah pahami cerita Tuhan. Saudara nggak bisa rangkum Tuhan hanya di dalam 1-2 kalimat. Saudara perlu memahami dia di dalam seluruh cerita dia. Cerita penciptaan dan cerita penciptaan kembali. Cerita penciptaan dan penciptaan kembali ini penting. Karena saudara memahami realita kita adalah realita yang akan mengalami penciptaan baru. Nah, karena realita kita akan mengalami ciptaan baru, maka saudara mengharapkan kehadiran Tuhan akan membawa pembaruan. Kalau Tuhan hadir nggak membawa pembaruan, maka realita kehadiran Allah tidak sepenting yang didengung-dengungkan oleh kitab suci. Kalau Tuhan hadir dan segalanya jadi baru, baru itu penting. Jadi kehadiran yang merubah, kehadiran yang merombak, kehadiran yang memperbarui. Itulah kehadiran Tuhan. Dan inilah yang Yesus mau ajarkan kepada murid-murid tentang realita kebangkitan. Kebangkitan itu bukan cuma sekadar dari mati bangkit lagi. Nah, kita pikir hebatnya Yesus adalah dia mati bangkit lagi. Tapi kalau kita cuma memahami dia mati bangkit lagi, maka keberadaan dia tidak sespesial Lazarus, tidak sespesial anak dari seorang janda yang sudah mati dan dibangkitkan. Kebangkitan Yesus tidak spesial karena selain dia sudah ada yang lain yang bangkit. Nah, kita sering salah di sini ya, kalau ditanya sama orang, kenapa kamu percaya Yesus itu Tuhan? Saudara jawabnya, karena dia bisa bangkit. Hebat nggak dia bisa bangkit? Orang jawab balik, Lazarus juga bangkit kan? Oh iya ya, Lazarus juga bangkit. Oh, Yesus bangkit sendiri. Yesus bangkit sendiri, dia punya kuasa kebangkitan. Betul, Yesus bangkit sendiri. Tapi selain itu, Alkitab juga menekankan Yesus dibangkitkan. Di dalam surat Paulus mengatakan di 1 Korintus 3 ya, kalau di Roma, kalau roh yang membangkitkan Yesus ada pada kamu, roh yang sama akan bangkitkan kamu juga. Loh, jadi yang bangkitkan Yesus siapa? Roh Kudus. Jadi Roh Kudus bangkitkan Yesus? Iya. Yesus bangkitkan Lazarus pakai kuasa siapa? Yesus mengatakan, aku membangkitkan orang pakai kuasa Tuhan. Kuasa Roh Kudus. Jadi bangkitnya Yesus karena Roh Kudus. Kalau begitu apa yang spesial? Apa yang unik dari kebangkitan Yesus? Nah, ini yang kita kurang ngerti ya. Tapi Alkitab mengingatkan, bangkitnya Yesus itu adalah pernyataan bahwa ciptaan baru sedang dimulai. Ini nggak terjadi pada kebangkitan yang lain. Lazarus bangkit bukan tanda ciptaan baru sudah dimulai. Makanya Alkitab menekankan Yesus adalah yang sulung, yang pertama bangkit. Kalau kita nggak ngerti kalimat ini, kita belum sungguh-sungguh memahami iman Kristen loh. Banyak orang sudah Kristen tahunan, rasa dia sudah ngerti. Waktu dikasih tahu hal baru, dia kaget. Kok saya baru tahu ya? Ya karena kamu nggak serius belajar. Engkau tidak serius memahami iman Kristenmu. Yesus bangkit sebagai yang sulung. Lalu kita tanya lagi, sulung? Elia bangkitkan orang. Elisa bangkitkan orang. Henok nggak mati. Lalu siapa lagi? Murid-murid bangkitkan orang. Yesus bangkitkan 4 yang dicatat. Lalu kalau begitu Yesus nggak sulung. Yesus itu sudah nomor berapa ya? Yang pertama ada Henok yang nggak mati. Lalu yang dibangkitkan Elia, yang dibangkitkan Elisa. Kemudian dibangkitkan Yesus ada 4 yang tercatat. Lalu yang dibangkitkan Yesus aja udah 4, itu udah 7. Yesus yang ke-8 bangkit. Harusnya dikatakan, akulah yang ke-8 bangkit dari antara orang mati. Itu lebih benar. Enggak benar. Kenapa enggak benar? Karena ciptaan baru dimulai dari Yesus. Bukan dari Lazarus, bukan dari orang-orang yang dibangkitkan sebelumnya. Mereka bangkit itu revivifikasi. Ini istilah yang dipakai Calvin, revivifikasi. V-I-V-I-F-I-C-A-T-I-O-N, revivification. Revivification. Itu artinya apa? Itu artinya tadinya mati, tapi kebalik ke sebelumnya, ke hidup. Jadi tadinya dia hidup, lalu dia mati, lalu balik lagi ke hidup. Ini balik lagi ke hidup. Orang bangkit itu balik lagi ke hidup. Yesus enggak begitu. Yesus memulai ciptaan baru. Kebangkitan Yesus adalah ciptaan baru dimulai, bukan kebangkitan biasa. Makanya resurrection itu bukan revivification. Kebangkitan Yesus itu bukan resuscitation. Kebangkitan Yesus itu bukan kebangkitan dari tadinya mati balik lagi ke hidup. Bukan balik lagi, tapi maju. Jadi orang hidup, bangkit, orang hidup, mati, lalu bangkit. Nah ini kalau saya pakai contoh ya, supaya ini sekadar contoh. Karena saya nggak punya alat peraga yang cocok, jadi mohon maaf kalau alat peraganya seadanya. Umpama ini simbol hidup. Kemudian ini simbol mati. Nggak cocok ya, ini simbol mati. Nah ini simbol mati lah, ini kayak roh kan, kayak hantu. Ini simbol hidup, ini simbol mati. Saya tadinya hidup, lalu saya mati. Lalu saya bangkit. Bangkit itu apa? Balik lagi ke hidup. Untung ada 2 kan, pas. Nih ya. Hidup, mati, hidup lagi. Ini namanya saya balik lagi ke sini. Tapi yang Yesus itu lain. Dia hidup, dia mati, kemudian dia bangkit.
tumpah. Baru, ciptaan baru. Nah, saudara, ini yang Alkitab ajarkan. Kebangkitan Yesus itu bukan kebangkitan hidup lagi. Kebangkitan Yesus adalah kebangkitan membawa keciptaan baru. Makanya dia yang sulung. Jadi saudara jangan bilang, Yesus tuh sulung karena dia yang pertama bangkit dari antara orang mati. Begitu orang lain serang, enggak, dia yang ke-8. Saudara sadar, iya ya, iman Kristen salah. Saya mau menjadi orang agama lain aja. Ya kamu yang nggak ngerti Alkitab. Banyak orang nggak ngerti Alkitab. Sudah pikir dia ngerti. Waktu pengertian dia digoncang, dia hancur. Nah ini namanya kalau di dalam contoh dari ilmu logika itu, saudara membangun manusia jerami, lalu bilang inilah orang itu. Saudara bilang bikin manusia jerami, lalu ini Jimmy Pardede nih. Lalu saudara pukul manusia jerami, lalu saudara bilang saya sudah mengalahkan Jimmy Pardede. Enggak, kamu menghancurkan manusia jerami. Banyak orang punya iman Kristen itu manusia jerami. Lalu ketika diserang, dia hancur sendiri. Iya juga ya, wah benar juga ya. Ada orang mengatakan, Yesus itu bukan Tuhan, buktinya dia lapar. Oh iya benar juga ya, ternyata iman Kristen salah, saya buang aja. Loh memang Yesus pasti lapar, dia manusia kok. Oh jadi dia manusia bukan Tuhan, dia juga Tuhan. Gimana ngertinya? Baca dong Konsili Kalsedon. Aduh kamu orang Kristen hidup di abad 21. Masa nggak tahu apa yang sudah terjadi? Sangat lama dipercaya orang Kristen. Orang Kristen sudah merumuskan pengertian ini dari abad yang kelima loh. Dari abad kelima, terus dipelajari sampai sekarang. Kok kita nggak belajar ya? Ada orang tanya, gimana ya jelaskan Allah Tritunggal? Itu bikin saya stres loh. Orang Kristen sudah bisa rumuskan itu sudah dari abad keempat. Dari abad keempat sudah ada penjelasan. Kita mau cari penjelasan lagi, saya nggak ngerti. Ayo jelaskan Allah Tritunggal. Oke, misalnya air, batu, es. Aduh, jadi kacau, jadi bidat lagi. Kenapa kita nggak mau belajar dari sejarah ya? Kalimatnya sudah sangat jelas. Makanya kalau saudara tanya saya, gimana jelaskan Tritunggal? Saya mau begini loh. Ada pengakuan iman, Nikia Konstantinopel. Baca itu. Lalu kalau sudah baca itu gimana? Ya tanya aja apa yang kurang jelas di situ. Itu yang lebih baik. Pak, apa sih artinya substansi? Apa artinya person? Nah, itu lebih baik daripada tanya lagi. Gimana sih ngerti Allah Tritunggal? Karena doktrin Allah Tritunggal itu jelas sekali. Kalau saudara masih bingung tentang doktrin Tritunggal, balik lagi aja ke pengakuan iman. Iman Kristen itu bukan iman yang baru sekarang bergumul tentang Tritunggal. Makanya kalau ada orang bilang, coba jelaskan Allah Tritunggal. Lalu orang Kristen bilang, itu yang paling sulit dijelaskan. Saya akan tanya, apakah kamu nggak salah jawab ya? Karena itu justru doktrin yang paling jelas. Loh, paling jelas maksudnya sudah dimengerti total. Bukan dimengerti total, tapi dimengerti dengan tepat. Saudara dan saya tidak sedang mencari pengertian total, karena itu nggak mungkin kita dapat. Kita cari pengertian yang jelas, pengertian yang akurat, itu yang kita cari. Coba definisi Tritunggal yang akurat, merangkum dari kitab suci di mana? Ya dari Konsili Nikia Konstantinopel. Dan selama dari abad keempat sampai sekarang, belum pernah ada orang Kristen yang mempelajari itu mengatakan ini formulanya kurang baik, mari kita sempurnakan lagi. Belum pernah. Belum pernah ada satu peristiwa di dalam sejarah gereja di mana gereja mengatakan, mari kita kumpul lagi bikin konsili untuk rumuskan kembali doktrin Tritunggal. Baik doktrin Tritunggal maupun doktrin Duinatur Kristus di dalam Konsili Kalsedon. Itu adalah anugerah Tuhan yang besar. Karena rumusannya begitu tepat, begitu indah, begitu simple, begitu akurat, dan begitu gampang dimengerti. Sayangnya kita sulit mengerti yang katanya gampang dimengerti. Maka saudara bisa pikirkan kualitas kekristenan zaman modern. Kita gampang bingung untuk hal yang orang dulu nggak bingung. Dan kita pikir kita lebih hebat dari mereka. Kita sudah punya internet, kita punya wifi, kita punya teknologi. Orang dulu ngerti apa sih? Tapi mereka punya pikiran jauh lebih tajam dari kita yang terbuai dengan teknologi dan terbiasa mematikan otak kita. Kasian. Maka kita perlu belajar dari tradisi gereja. Nah jadi saudara sekalian, pengertian tentang Tuhan sudah dirumuskan, sudah dibagikan. Tetapi kita tidak bisa memahaminya dari spekulasi kita sendiri. Kita perlu kembali kepada Tuhan, lalu coba pahami. Tuhan bagaimana aku mengerti Engkau? Dari pemahamanku akan realita, hanya mungkin benar kalau Tuhan rela hadir. Kemudian dari kehadiran Tuhan, bagaimana saya bisa tahu Tuhan hadir dan merubah? Dari kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus adalah yang pertama dari semua yang baru yang lain. Jadi dia yang pertama dan setelah dia akan ada ciptaan baru. Dia yang pertama dan setelah itu ciptaan baru akan menyebar kemana-mana. Maka kebangkitan Kristus bukan sekadar hidup lagi. Bukan cuma tadinya mati sekarang hidup lagi. Jantungnya tadinya berhenti berdetak deg-deg, deg-deg, deg. Lalu 3 hari kemudian deg-deg, deg-deg, deg. Hanya itu? Bukan hanya itu. Ini adalah realita ciptaan yang baru. Nah maka di dalam perjamuan kudus, Tuhan mau kita memahami tentang realita kehadiran dia. Kehadiran, oh ingat yang dulu ya. Tuhan dulu hadir. Bukan yang dulu. Tapi realita kehadiran dia yang membawa ciptaan yang baru. Saudara ikut perjamuan kudus, saudara sedang ingat ciptaan yang baru. Bukan ingat dulu. Mengingat bahwa Tuhan akan merubah dan membawa hal yang baru.
Nah, ini yang membuat kita merubah cara berpikir kita tentang realita. Segala sesuatu di dalam realita hidup kita adalah realita yang akan disempurnakan karena Yesus bangkit. Coba mengerti ini ya. Mari kita tangkap ini, lalu coba rubah cara kita berpikir. Jangan cuma pikir diri, cuma pikir apa yang saya perlu, cuma pikir apa yang saya dambakan, apa yang saya harapkan. Karena apa yang saya pikir saya perlu, apa yang saya pikir saya dambakan, itu adalah sesuatu yang akan salah kita pikir kalau kita tidak mengerti kehadiran Tuhan. Seluruh realita ini milik Tuhan. Lalu Tuhan yang akan bawa ke dalam keadaan sempurna. Jika seluruh realita itu milik Tuhan dan Tuhan akan bawa dalam keadaan sempurna, maka mari berbagian, mari ikut dong. Mari ikut sama-sama. Kalau saudara ada di dalam keadaan menakutkan misalnya, di Bandung ada pandemi baru. Ini bukan pandemi penyakit, tapi pandemi dari sebuah virus yang bikin saudara akan hobi belanja. Misalnya ini contohnya, ini keadaan aneh. Ada pandemi baru, yaitu pandemi Shopee. Kalau saudara kena virus ini, saudara belanja meskipun nggak punya uang, sampai ngutang-ngutang demi beli sepatu baru atau handphone baru. Ini penyakit parah sekali, lalu menyebar cepat, lebih cepat dari penyakit manapun. Kalau satu orang punya penyakit Shopee, maka kalau saudara lihat dia langsung ketularan. Wah bahaya ya, saudara bilang, saya mau meninggalkan Bandung. Kemudian saudara mau meninggalkan Bandung dan ternyata nggak ada kendaraan. Lalu ada bus-bus besar, kemudian ada satu bus mengatakan, ini adalah bus menuju ke tempat aman. Saudara akan cari bus itu dong. Saudara akan naik ke bus itu, lalu biar bus itu yang bawa saudara ke tempat aman. Nah saudara, seringkali kita mengetahui iman Kristen hanya sebagai iman untuk menguatkan kita di jalan yang salah. Sudah jalan salah jalur, sudah keinginan salah arah, sudah tafsiran hidup ngawur, tapi meminta Tuhan menguatkan saya di jalan yang salah. Tuhan gak akan lakukan itu. Jika hidupmu salah arah, Tuhan akan balikan, no matter how hurtful it is. Gak peduli berapa menyakitkannya bagimu, Tuhan rubah jalan. Tuhan akan rubah jalanmu. Kejam, bukan kejam, justru itu baik. Karena jalanmu jalan salah kok. Jalan salah menuju kebinasaan. Ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Ada jalan yang dilihat besar, megah, dan hebat, tapi itu menuju maut. Ada jalan ke kerajaan Allah, tapi sempit. Saudara, jalan sempit dan jalan besar itu apa? Jalan besar itu menuju kota megah. Jalan sempit itu menuju tempat nggak jelas. Tapi Tuhan mengatakan, kadang-kadang kita melihat kerajaan Allah seperti jalan sempit. Lalu kita melihat kerajaan dunia seperti jalan besar. Kita selalu bandingkan kerajaan Allah dan kerajaan dunia, tapi kita tidak sadar. Sambil ngomong aku mau kerajaan Allah bukan kerajaan dunia, sambil tangan kita menggenggam kerajaan dunia. Yang kita mau dunia tapi kita keluar-keluar bilang mau Allah. Nah itu sebabnya Tuhan mau rubah kita. Jangan ikut jalur yang salah. Lalu jalur apa yang harus saya jalani? Jalur kebangkitan. Jalur kebangkitan gak ditawarkan oleh agama manapun. Saudara lihat agama apa yang menawarkan kebangkitan. Kalau ada yang menawarkan kebangkitan itu cuma teori karena tidak ada fakta. Apakah Islam menawarkan kebangkitan? Adakah kisah kebangkitan yang menunjukkan ini ciptaan baru di dalam teologi Islam? Nggak ada. Nggak ada tokoh utama yang bangkit, lalu seluruh agama itu memberikan kebangkitan itu sebagai fondasi. Karena orang ini bangkit, maka kita bisa berharap ada ciptaan baru. Nggak ada. Itu tidak ada di dalam teologi agama manapun. Itu sebabnya ketika kita beriman kepada Kristus, kita menyadari seluruh pemahaman kita akan dunia didasarkan pada kebangkitan Kristus. Seluruh pemahaman kita akan cita-cita didasarkan pada kebangkitan Kristus. Seluruh pemahaman kita akan keinginan, gairah, pengharapan didasarkan pada kebangkitan Kristus. Ada realita baru yang Tuhan sedang kerjakan dan realita itu dimulai dari Kristus. Tapi kita mengerti ini hanya di dalam teori sajakah? Karena Yesus bangkit bukan cuma teori. Yesus bangkit itu realita. Yesus bangkit itu sesuatu yang ada di dalam keadaan real. Bisa dilihat para murid. Ini bukan pengalaman kolektif seperti teorinya Carl Jung. Ini bukan semacam kesadaran bersama, bukan. Ini adalah realita. Yesus benar-benar bangkit. Makanya ketika dia bangkit, lalu Thomas mengatakan, saya tidak percaya sebelum saya melihat dia, meletakkan tanganku di bekas lukanya. Dan Yesus menawarkan, silakan taruh tanganmu di bekas lukaku. Waktu ada orang mengatakan, ada hantu. Yesus dianggap hantu. Saya takut karena Yesus sudah mati, sekarang dia bangkit. Hantukah engkau? Yesus mengatakan, berikan aku ikan goreng untuk dimakan. Nah itu ada fondasi teologi biblika untuk goreng-gorengan ya. Berikan aku ikan goreng. Lalu mereka memberikan ikan goreng dan Yesus memakannya. Dia makan. Realita ciptaan baru. Bukan realita yang total beda dengan sekarang. Tapi penyempurnaan dari yang sekarang. Oh ini menyenangkan ya. Apa yang kita sudah alami akan disempurnakan. Bukan dihilangkan. Saudara bayangkan pengalaman hidup kita yang indah. Lalu mengatakan, wah nanti surga terputus total. Enggak. Ciptaan baru tidak menghilangkan yang indah yang lama. Yesus makan ikan goreng itu membuktikan dia adalah realita nyata. Nah realita nyata nggak bisa cuma dipahami dengan teori di pikiran.
harus dialami. Tapi bagaimana mengalami Yesus hadir, Yesus bangkit? Yesus bangkit kan sekarang ada di surga. Yesus bangkit tidak ada di sini. Bagaimana aku menikmati kehadiran Dia yang bangkit? Lewat perjamuan kudus. Apa yang unik dari perjamuan kudus? Di dalam perjamuan kudus ada lambang tubuh Kristus yang saudara bisa pegang dan bisa makan. Ada lambang darah yang bisa saudara minum, yaitu anggur. Jadi Yesus hadir. Hadir dalam bentuk apa? Dalam simbol roti dan anggur. Yesus tidak sedang berdiri memimpin perjamuan. Nanti Dia akan lakukan itu, tapi saat itu Dia sedang jadi makanannya. Ini yang dijelaskan di dalam Injil Yohanes. Akulah roti yang turun dari surga, terpecah bagi kamu. Aku makanan yang benar-benar makanan. Jadi kita makan Yesus dan minum darahnya. Iya, lewat perjamuan tentunya. Artinya apa? Artinya kita berbagian di dalam Dia. Lalu kalau saudara tanya di dalam persekutuan ini, Yesus sebagai apa? Bayangkan ya, jawaban ini sangat kontroversial dan sangat menghancurkan hati. Yesus sebagai makanannya. Hah? Yesus kok makanannya? Ya, perjamuan kan begitu. Saudara, kalau perjamuan saya nggak mengatakan, saudara-saudara, akulah Yesus yang memimpin. Enggak. Saya mengatakan, inilah tubuhnya, inilah darahnya. Yesus yang ngomong loh. Jadi Yesus menginisiasikan perjamuan kudus dengan meletakkan dirinya sebagai yang dimakan. Yang memakan dan yang dimakan tentu lebih rendah yang dimakan dong ya. Kalau singa makan rusa, rusanya kasihan, singanya yang untung. Tapi saudara, Yesus memberi dirinya. Ini simbol pemberian diri Yesus. Engkau dan saya ditebus oleh Tuhan karena Dia memberi diri. Dan simbol pemberian diri yang paling agung adalah dengan menyamakan dirinya dengan makanan. Aku benar-benar makanan dan darahku benar-benar minuman. Siapa yang berbagian di dalam aku, dia berbagian di dalam hidup kekal. Jadi perjamuan kudus ini bukan cuma sekadar membuat kita kumpul-kumpul, makan roti, minum anggur, tapi memberikan kita pelajaran tentang ciptaan baru melalui pengalaman makan dan minum. Kenapa pengalaman makan dan minum begitu penting? Karena pengalaman makan dan minum adalah pengalaman persekutuan, pengalaman menerima berkat pemeliharaan Tuhan. Makanan itu sangat dasar. Saudara, di dalam zaman komunis di pimpinan Stalin ya, partai Bolshevik itu bikin propaganda yang mengerikan di Ukraina. Makanya Ukraina sampai sekarang benci sekali sama pemerintahan di Rusia. Mereka mengatakan bahwa negara ini adalah negara komunis. Nggak ada orang boleh punya harta masing-masing. Tapi para gulak, para pemilik ladang, mereka tanam gandum. Lalu mereka ambil hasilnya. Mereka memperkaya diri ketika kita sulit. Ini propaganda yang bikin orang benci sekali sama kaum petani. Sehingga ketika partai komunis memutuskan untuk membunuh para petani itu tanpa pengadilan. Hukum mati semua yang dianggap musuh. Nggak ada orang protes, semua ikut benci petani ini. Ini jahatnya komunis. Komunis bikin saudara nggak jadi manusia. Komunis bikin saudara jadi pembenci orang lain. Kalau ada yang mengatakan mungkin pengharapan negara ini adalah dengan ambil teori Marxis. Bagi saya itu kalimat bodoh. Karena teori Marxis jika diterapkan di dalam cara politik akan membuat orang membenci orang lain. Gampang sekali kebencian itu disulut. Saudara tinggal laporkan, ada orang-orang memperkaya diri dengan harta negara, bunuh mereka. Dan orang lain akan dengan sukarela bunuh orang lain. Mereka akan menjadikan orang lain kambing hitam atas kesulitannya. Saya miskin karena kamu, saya menderita karena kamu. Kalau kamu mati, saya akan baik. Itu Marxis komunis. Siapa yang punya propaganda untuk bikin itu di negara ini? Celakalah kamu. Karena Tuhan akan menghakimi kamu, mengajarkan kekejaman, mengajarkan kebencian kepada orang lain. Selalu akan ada alasan, ada sesuatu yang salah di negara ini secara tersistem. Tapi akhirnya dengan mudah, kejahatan itu difokuskan kepada orang-orang yang dijadikan korban karena musuh dari orang penguasa yang mempunyai kekuasaan politik. Ini terjadi di Uni Soviet. Ketika pemimpin mengatakan, hancurkan para kulak. Mereka ditangkap, dimasukkan ke kamp konsentrasi, dibunuh. Dan gak ada yang peduli nasib mereka karena semua sudah benci kepada mereka. Propaganda seperti ini sangat mengerikan. Seruan-seruan seperti ini sangat menakutkan. Dan propaganda ini bukan cuma propaganda yang diberitakan dengan ucapan. Ucapannya kuat sekali. Lenin salah satu orang pinter pidato. Dia kalau pidato luar biasa menggerakkan. Kalau saudara dengar ya, meskipun saudara nggak ngerti Rusia, saudara rasa terbakar hatinya. Meskipun nggak ngerti dia ngomong apa. Cara dia pidato begitu berapi-api. Lalu bukan cuma pidato, tapi juga ada praktek mewujudkan, memfokuskan, memberikan konsentrasi. Siapa sih jahat? Ayo tunjukkan kepada kami setannya di mana. Setannya adalah para pemilik ladang. Hancurkan mereka, dan mereka pun dihancurkan karena sedikit lebih kaya dari orang lain. Jahatnya komunis seperti ini. Kalau kita mau masuk di dalam keadaan seperti ini, ya silakan, saya nggak akan ambil bagian di dalamnya. Nah maka saudara, ketika kita menyadari propaganda yang kuat dibagikan, itu bukan cuma masalah teori dibagikan, tapi juga masalah kesatuan di dalam sesuatu yang jadi idealisme, cita-cita bersama. Saudara dan saya jadi orang Kristen mesti punya cita-cita bersama.
Cita-cita bersama kita mesti sama, yaitu mengharapkan ciptaan baru, mengharapkan keadilan Tuhan, mengharapkan kebenarannya, mengharapkan pembaruan dari keindahan Tuhan dinyatakan di sini. Dan itu tidak mungkin terjadi tanpa Tuhan. Harus ada Tuhan yang hadir. Lalu bagaimana memahami realita kehadiran Tuhan? Dengan sebuah perjamuan. Di dalam perjamuan saudara melihat Tuhan yang memimpin rela menjadi yang makanan. Rela menjadi makanan. Makanan sesuatu yang sangat penting. Karena di dalam kekacauan Rusia, salah satu yang membakar orang adalah karena kami nggak bisa makan gara-gara kamu. Ini sesuatu yang sangat membakar kebencian. Jadi saudara, ketika kita melihat Kristus menjadi roti dan menjadi anggur, menjadi dalam artian bukan dia benar-benar menjadi tentunya. Kita ngerti itu dari apa yang tradisi kita pahami. Tapi dengan simbol roti dan simbol anggur, menyatakan bahwa Yesus hadir memberi tubuhnya bagi kita. Dia mati bagi kita supaya kita hidup. Supaya engkau tidak kelaparan, dia rela memecahkan diri. Dia nggak mengatakan, ayo supaya kamu kenyang, kita sama-sama kenyang. Saya kenyang dulu baru kamu kenyang. Enggak. Dia mengatakan, supaya kamu kenyang, saya mati. Supaya engkau selamat, saya mati. Supaya engkau tidak dikutuk, aku menjadi yang dikutuk. Supaya engkau diselamatkan jadi anak Allah, aku rela menjadi yang dikutuk oleh Bapa. Ini mengerikan, tetapi ini yang dialami oleh Kristus. Maka inilah yang kita nikmati di dalam sebuah perjamuan. Ada keindahan berelasi di dalam cinta Tuhan. Dan kita memberikan fokus, kita belajar untuk fokus kepada Kristus yang sudah pecahkan dirinya untuk kita. Inilah sebabnya doktrin perjamuan kudus jadi doktrin utama, salah satu yang utama di dalam tradisi reformasi. Harap kita yang menganut teologi reform juga mengerti betapa pentingnya doktrin ini. Perjamuan adalah ketika Tuhan dan kita satu. Kehadiran Tuhan itu sangat penting. Tapi kehadiran Tuhan itu kehadiran apa ya? Kehadiran cuma roh? Oh, Tuhan hadir secara apa? Secara semangat, secara spirit? Enggak. Dia mesti hadir secara fisik. Karena kebangkitan itu adalah awal dari ciptaan baru, maka kehadiran dia secara fisik itu penting sekali di dalam perjamuan. Tuhan mesti hadir secara fisik. Tapi bagaimana dia nggak hadir secara fisik? Karena dia ada di surga. Calvin mengatakan dia hadir secara fisik bukan karena dia turun lagi ke bumi, tapi karena Roh Kudus menyatukan kita. Nah, ini penting untuk kita pahami dari doktrin Roh Kudus menurut John Calvin. Nah, ini yang akan saya bahas di kebaktian yang kedua, kemudian di kebaktian yang ketiga, nanti saya akan membahas tentang doktrin pengharapan lewat perjamuan kudus. Doktrin Roh Kudus melewat perjamuan kudus dan doktrin pengharapan lewat perjamuan kudus. Tapi hari ini kita akan bahas tentang kehadiran Tuhan. Kita sudah bahas tentang kehadiran Tuhan. Jadi Tuhan hadir secara fisik. Bagaimana Tuhan hadir secara fisik? Dengan roh menyatukan kita dengan Kristus yang di surga. Kenapa roh menyatukan kita itu penting untuk kita pahami? Karena roh membuat realita ciptaan baru itu bisa diakses oleh kita. Bagaimana bisa diakses? Lewat roti dan anggur. Oh, jadi roti dan anggur ini ciptaan baru, simbol ciptaan baru. Ciptaan barunya adalah tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah titik awal dari seluruh ciptaan baru. Terus bagaimana kita menikmati itu? Saya nggak ngerti gimana makan roti dan minum anggur bisa membuat kita menikmati itu. Saudara nggak mengertinya, tapi saudara mengalaminya. Saudara punya pengertian Tuhan akan memberikan ciptaan baru, dan saudara dikuatkan dengan kesadaran. Sejelas roti di tangan dan anggur di tangan, sejelas inilah ciptaan baru Tuhan. Maka saudara, kita bisa lihat ada titik awal, Tuhan mengatakan seperti ada ragi diberikan, lalu seluruh adonan menjadi ragi, menjadi ada raginya di dalam satu malam. Demikian juga kerajaan Allah. Maka saudara melihat, roti yang dimakan sebagai titik awal, anggur yang diminum sebagai titik awal, tubuh Kristus yang bangkit adalah titik awal dari kebangkitan Tuhan. Maka di dalam perjamuan, saudara bisa bawa segala pengharapan. Saudara mengatakan, saya mau ada keadaan lebih baik, tapi cara Tuhan bukan cara saya. Saya mau ada damai sejahtera, tapi cara Tuhan bukan cara saya. Saya mau belajar beriman kepada cara Tuhan. Mau belajar beriman? Ya. Iman kita nggak kuat. Tahu iman kita nggak kuat. Saya perlu dikuatkan. Bagaimana dikuatkan? Dengan makan roti perjamuan dan minum anggur. Kenapa makan roti dan minum anggur bisa menguatkan? Karena realita dari ciptaan baru. Kesatuan kita dengan ciptaan baru, yaitu Kristus yang bangkit. Dialah sumber dari ciptaan baru. Kesatuan kita dengan dia menjadi sejelas roti dan anggur yang kita makan dan minum. Jadi saudara, ingat ini baik-baik. Apa yang saudara harapkan di dalam Tuhan, itu sepasti saudara bisa makan roti dan anggur ini. Kalau saudara pegang roti, lalu saya syaratkan, engkau baru boleh makan roti kalau sudah push up 100 kali. Wah, itu jadi stres. Saya nggak bisa mengakses ini karena saya nggak kuat push up-nya. Berarti roti dan saudara jaraknya jauh. Tapi dalam perjamuan enggak. Saudara bisa menikmatinya dan ini jadi sesuatu yang menguatkan saudara. Carl Trueman mengatakan, suami bisa mengatakan I love you dengan kata-kata. Tapi di dalam pemberkatan nikah, kata-kata janji, aku akan mencintai engkau sampai kematian memisahkan. Disertai juga dengan cincin. Cincin diberikan. Kenapa mesti ada cincin diberikan? Karena ada wujud fisik dari kata-kata. Ada kata-kata,
ada wujud fisik. Sekarang Injil menjanjikan ciptaan baru, ada kata-kata. Mana wujud fisiknya? Roti dan anggur, itu wujud fisiknya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pengertian yang indah dari konsep perjamuan kudus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon supaya Tuhan memberkati kami dengan pengertian yang membuat kami makin mencintai Tuhan dan makin ada di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami melihat realita hidup kami sebagai realita yang Tuhan berikan. Bukan realita yang kami tafsir sendiri. Dan untuk itu kami perlu kehadiran Tuhan. Biarlah kami sadar Tuhan hadir, bukan cuma sadar dengan kata-kata yang disampaikan kepada kami, tapi juga sadar dengan pengalaman makan roti perjamuan dan minum anggur. Kiranya Tuhan tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.